Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan banyak terima kasih pada kawanku yang sudah menyempatkan waktunya untuk meluangkan menonton video kami dan di channel kami. Saya ucapkan sekali lagi banyak terima kasih. Dan pada sore kali ini kan kawan, kita berada di lahan tanaman cabai. Kondisinya sebagian ada yang oranye ya, sebagian juga masih hijau. Nah, semacam ini. Dan yang jelas kan kawan, pada sore kali ini kita akan membahas lebih spesifik mengenai iklim dan cuaca. Nah, jadi kawan-kawan, yang perlu diperhatikan dalam proses budidaya cabai adalah salah satu bisa menganalisa iklim ataupun cuaca. Nah, tujuannya apa kan kawan? Tujuannya kalau kawan-kawan bisa menganalisa iklim dan cuaca, otomatis nanti kawan-kawan bisa memperoleh momentum ya, momentum di mana cabai itu bisa kawan-kawan produksi semaksimal mungkin dan dengan harga seoptimal mungkin atau setinggi mungkin kan kawan. Semacam itu. Ataupun kawan-kawan juga bisa memodifikasi agar kondisi lingkungan budidaya bisa sesuai dengan kebutuhan dari tanaman cabai kawan-kawan. Semacam itu. Nah, permasalahannya yang terjadi kondisi cuaca ataupun iklim saat ini tidak bisa dianalisa semacam kayak zaman dahulu kan. Kalau zaman dahulu bisa diperkirakan bulan April kayak gini kan, itu biasanya kondisinya sudah mulai mengarah ke kemarau ya. Nanti kalau bulan-bulan Desember itu baru puncak-puncaknya hujan. Nah, itu bisa dianalisa semacam itu. Tapi kalau untuk saat ini, karena perubahan iklim yang terus-menerus terjadi di lingkungan atau di bumi ini, itu menjadikan perkiraan atau analisa ya, kemungkinan hujan dan lain sebagainya ya, kondisi iklim maupun cuacanya tidak bisa kita analisa ataupun kita kontrol ya. Hanya saja nantinya kalau semacam itu karena perubahan iklim dan cuaca yang secara signifikan di kondisi saat ini menjadikan produksi cabai untuk tanaman-tanaman yang dibudidayakan mengalami penurunan kan kawan. Rata-rata kayak gitu. Mengapa demikian? Karena perubahan iklim itu tidak hanya berpengaruh pada metabolisme tanaman, apalagi khususnya fotosintesis, tidak hanya berpengaruh pada itu saja, akan tetapi juga berpengaruh pada penyebaran penyakit dan hama. Nah, ini kan kawan harus waspadai. Ya, jadi perubahan iklim yang mengarah semacam ini, kondisi lembab semacam ini ya, itu biasanya penyakit dan hama mudah sekali untuk tumbuh dan berkembang kawan-kawan. Nah, pertumbuhan dan perkembangan ini kalau kawan-kawan tidak bisa melihat kondisi ya, kawan-kawan biarkan begitu saja tanamannya, tidak kawan-kawan pantau, maka yang terjadi adalah nanti ya kembali lagi cabenya mudah terkena penyakit seperti patek ya, jamur, serangan jamur kayak gitu. Lalu juga penyakit kayak gini kuning, ditambah lagi hama seperti lalat, belalang dan buah lalat, belalang kayak gitu bisa juga menyerang tanaman cabai kawan-kawan, itu menjadikan hasilnya menurun. Nah, oleh sebab itu saya mengajak pada kawan-kawan pada intinya dengan perubahan iklim semacam ini kita harus pintar-pintar mensiasati ya kondisi iklim semacam itu. Karena dengan kondisi semacam itu kan kawan, itu nantinya bagaimana kita seorang petani harus bisa mengoptimalkan kondisi sebaik mungkin ya, semacam ini. Ini musimnya bulan April lah, harusnya kalau normalnya adalah mendekati kemarau, tapi ini kondisinya malah hujan deras kan kawan ya. Itu menjadikan ya ini kita sebagai seorang petani harus bisa mengoptimalkan salah satu caranya agar mereka dalam budidaya ini bisa bagus tanaman cabainya, yaitu pembentukan bedengan, lalu penanaman, juga perempelan ya, agar kelembapan di tanaman itu tidak terlalu lembab, jadi penyebaran patek bisa ditekan. Lalu juga pemantauan ya untuk tanaman-tanaman cabainya semacam itu kan kawan, agar buahnya itu biar tidak mudah terkena patek ataupun yang
lainnya kan kawan. Nah kalau biasanya untuk lahan budidaya semacam ini, lahan terbuka ya, itu kalau kami yang saya tekankan adalah untuk mengoptimalkan produksi dari cabai yang kita budidayakan adalah yaitu membentuk bedengan yang tidak air tidak menggenang di situ kan kawan. Itu yang pertama, karena kalau air menggenang tanaman cabainya pastinya mati kan kawan. Pasti mati dan tidak kuat biasanya kayak gitu. Lalu yang kedua yaitu adalah kami biasanya melakukan perempelan atau penanaman jaraknya tidak terlalu berdekatan. Tujuannya apa? Tujuannya agar kondisi kelembapan yang ada di di tanaman budidaya kita itu biar kondisinya dalam kondisi yang normal. Jadi harapannya adalah penekanan penyebaran jamur ya. Kalau kondisinya lembab itu biasanya bisa cepat, tapi kalau dengan diberikan jarak itu harapannya penekanannya bisa menurunkan serangan jamur ya, semacam padak yang ada di buah cabai. Lalu yang ketiga adalah yaitu kita melakukan penjarangan ya, penanaman dengan jarak yang jauh lebih lebar dan tidak rapat. Itu tujuannya adalah untuk memaksimalkan proses fotosintesis dari tanaman cabai agar mereka bisa memproduksi makanannya secara optimal semacam itu. Karena kalau musim penghujan kayak gini ya, pencahayaan untuk di lapangan itu masih kurang kan kawan, masih kurang, karena tanaman cabai itu bagusnya cahayanya itu bisa optimal, bisa tersinari semua dan terus menerus. Nah itu kami mensiasati hal semacam itu dengan cara menanam dengan jarak yang jauh lebih lebar semacam itu. Agar apa? Agar mereka fotosintesisnya jauh lebih optimal, tidak saling menumpuk ya, dan yang jelas nanti produksinya bisa lebih maksimal dan penyerapan unsur haranya harapannya juga bisa maksimal pula, karena di musim penghujan ya itu air selalu aja mencuci unsur hara yang ada di tanah semacam itu. Nah itulah pentingnya bagi kawan-kawan ya mengetahui kondisi lingkungan terutama iklim dan cuaca yang sangat berpengaruh nanti terhadap produksi dari tanaman cabai kawan-kawan. Nah tinggal kawan-kawan nantinya memodifikasi bagaimana tekniknya ataupun bagaimana metode budidayanya itu bisa akan modifikasi agar lebih optimal produksinya. Kalau memiliki modal, kalau saya keinginannya adalah membangun greenhouse, karena greenhouse tidak kehujanan ya, di sisi lain terkontrol ya kan, karena apalagi greenhouse-nya ada lampunya yang bisa menyinari kalau memang dibutuhkan. Suhu serta kelembapannya bisa terkontrol kalau di greenhouse, serta serangan hamanya bisa dihindari ya, karena ada insect net ya yang memungkinkan hama itu tidak mendekat ya ke tanaman budidaya atau istilahnya terlindungi semacam itu. Nah tinggal kalau kita membudidayakan dengan cara tradisional semacam ini kan kawan, tinggal pinter-pinteran lah ya dalam memodifikasi teknik budidayanya, metodenya agar bagaimana hasil budidaya cabainya optimal. Dan itu pula penggunaan benih juga harus kawan perhatikan ya, karena benih itu juga mempengaruhi produksi, dan produksi itu nantinya sangat berpengaruh apalagi musim-musim kayak gini ya. Benih yang tahan dan sesuai dengan kebutuhan pasar, insya Allah itu yang akan menjadi juara ya dalam memproduksi cabai yang bagus ya, semacam itu. Dan pada intinya sebisa mungkin para petani bisa menempatkan ya komoditas yang sesuai dengan kondisi iklimnya. Dengan menempatkan komoditas yang sesuai dengan kondisi iklimnya, itu produksinya bisa optimal, di sisi lain juga harganya bisa maksimal semacam itu. Oke kan kawan, itu dulu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Ambil hikmahnya, tinggalkan sisi negatifnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.